Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kita boleh melihat betapa besar kasih Bapa buat kita. Sehingga ia menyerahkan anaknya supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapkan hatimu. Dosa kita supaya kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Katakan betapa besar Tuhan, betapa sehingga kau
Sekali lagi katakan, Yesus yang layak untuk disembah. Yesus yang layak untuk kusembah. Amin, haleluya. Mari jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Biarlah sungguh hati kita siap untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Allah yang begitu besar kasih-Nya akan kita. Mari kita naikkan ucapan syukur. Kalau pada hari ini kita boleh berada di minggu ketiga Adventus, kita bersyukur. Haleluya. Mari bersama kita bersyukur dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu pada hari ini. Betapa besar kasih-Nya Allah bagi setiap kami. Sehingga kami boleh mendapatkan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau melepaskan kami dari kebinasaan kekal. Dan Engkau memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hati kami telah siap untuk beribadah kepadamu. Maka biarlah sungguh Engkau berkenan atas setiap pribadi kami. Dan Engkau bersuka cita atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Sungguh biarlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai kita di dalam ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan karena Dia layak untuk menerima pujian dan sembah kita. Haleluya. Mari dengan sukacita kita katakan bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, besarkan nama Tuhan.
Amin. Tuhan kita maha kuasa, amin. Bapak Ibu, jika pagi ini engkau datang dengan penuh kesusahan, percaya Tuhanmu ajaib. Dia sanggup untuk melakukan keajaiban. Haleluya. Anak Allah telah diberikan bagi kita, supaya kita punya hari esok. Terima kasih Tuhan. Dia hidup. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Dia Allah yang menyembuhkan. Ya, Dia pun menyucikan. Haleluya. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya. Yesus namanya. Dia yang menyembuhkan yang sakit. Menyembuhkan. Dia menyucikan yang berdosa. Menyucikan. Haleluya. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup. Engkau hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Tanamkan ini di dalam imanmu. Ada hari Ya, esok. aku akan melihat hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Saudara percaya engkau punya hari esok? Percaya enggak? Hari esok di mana? Hari esok di mana? Mulai dari dalam dunia ini. Hari esok. Sampai kita masuk di dalam kekekalan. Amin. Haleluya. Ini jaminan yang pasti buat kita. Karena itu jangan gentar. Dunia penuh susah, biarin ya. Yang penting kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Sebab Dia hidup. angkat hatimu kepada Tuhan. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Aku tidak akan gentar. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang
lagi katakan, sebab yang hidup, Engkau hidup. ada hari Ini jaminan bagi kami ya Tuhan. sebab yang hidup. Terima kasih. Hidup jadi berarti. Yesus Saya ajak kita untuk menyembah Tuhan. Sembahlah Yesusmu yang hidup. Dia ada bersama dengan kita, siap menerima setiap pujian dan Amin. penyembahanmu. Sungguh tidak ada Allah seperti Oh Engkau, haleluya. Tuhan. Mari keluarkan suaramu, sembah Dia. Sungguh Engkau Allah kami yang hidup. Engkau dahsyat, Engkau layak menerima pujian. Engkau ajaib. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang besar dan ajaib. Engkaulah pokok pujianku. Haleluya. 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 Yesus Tuhan layak menerima pujian, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, nyatakan pujian dan penyembahanmu bagi Dia, Allah yang memegang hari esokmu. Ya, hanya ini yang bisa kita lakukan untuk membalas segala kebaikannya Tuhan. Terima kasih. Dengan apa aku membalas kebaikanmu Tuhan? Dengan apa? Inilah pujian dan sembahku dari dalam hatiku. Karena aku tahu Engkau layak menerima pujian dan sembahku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, Segenap hidup segenap hatiku aku mau menyembahmu. menyembahmu, Yesus. Aku mau bersyukur. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, ya Tuhan. Inilah segenap hatiku, aku mau menyembahmu. Ku bersyukur padamu selamanya, oh selamanya. Oh selamanya. Selamanya menyembahmu Tuhan, selamanya. Aku mau memuji dan menyembahmu seumur hidupku, memberikan pujian terbaik bagimu, memberikan penyembahan terbaik bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Betapa indahnya Engkau, betapa mulianya Engkau. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami tahu Engkau adalah harapan hidup kami. Kepada kami yang harusnya binasa, Engkau memberikan hidup yang kekal. Dengan cara Engkau mengambil alih apa yang seharusnya kami terima. Kami tahu itu adalah karena kasih karunia. Kami tahu itu adalah anugerah. Tuhan, bawa kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk benar-benar melihat kasih yang terbesar itu yang telah diberikan kepada kami. Sehingga kami pun boleh menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Selama kami mengiring Engkau, Tuhan, kami mau taat. Kami mau setia. Kami mau menjadi umat Tuhan yang hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Bapa, tiba saatnya Engkau mau berfirman bagi kami. Hati kami telah siap untuk menerima kebenaran-Mu. Maka biarlah sungguh ya Tuhan, Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Dan biarlah kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita. Dan kami melakukan apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Maka di dalam nama Yesus, semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan, bahkan intimidasi-intimidasi yang saat ini bekerja di dalam pikiran kami, perasaan ataupun kemauan kami, dalam nama Yesus kami hancurkan.
Dalam nama Yesus kami lumpuhkan. Dan kami minta saat ini, Roh Kudus Engkau bekerja di dalam diri kami. Biarlah pada hari ini ya Tuhan, kami berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Kami lebih serius melihat kepada firman-Mu yang akan Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau masih mau berfirman bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan firman. Engkau tahu keterbatasannya, Engkau tahu kemampuannya, tetapi kami percaya ada urapan Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, lancar kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Minggu ketiga. Adventus ketiga. Luar biasa. Minggu depan keempat. Dan terakhir minggu kelima. Amin. Ya. Puji Tuhan. Mari kita mendengarkan. Silakan. Puji Tuhan, kita surga bergema, lahir Raja Mulia, amin. Saudaraku, pagi ini kita akan melihat bahwa Tuhan Allah, sumber kehidupan,
tidak menghendaki seorang pun binasa. Amin. Dia tidak mau ada seorang pun binasa dalam neraka. Dia mau semuanya hidup, diselamatkan. Amin. Karena kasihnya kepada manusia, saat itu Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Sangat luas. Tapi toh dia masih kurang. Dia masih menciptakan Taman Eden yang kecil. Lebih kecil. Tapi lebih indah. Lalu Tuhan Allah menempatkan dua orang, Adam dan Hawa, di dalam taman itu. Untuk apa? Untuk mengusahakan, untuk ngopeni Taman Eden. Luar biasa. Sungguh, ini adalah kasih Allah yang luar biasa. Dia mengasihi kita semuanya. Saya ingin melihat beberapa ketetapan yang Tuhan Allah beri. Semua buah di dalam Taman Eden boleh dimakan dengan bebas. Tuhan senang kalau manusia senang. Tapi hanya satu. Semuanya bebas. Tapi hanya satu. Satu tok. Yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Satu saja. Buah itu tidak boleh dimakan. Dipegang pun tidak boleh. Semuanya boleh. Hanya satu yang tidak boleh. Satu Hawa yang telah dibujuk oleh ular, dia mengambil dan makan buah itu. Lalu diberikan pada Adam. Adam adalah komandan, pimpinan alam semesta. Waktu Hawa makan tidak apa-apa. Tapi pada saat Adam makan, apa yang terjadi? Adam telah jatuh ke dalam dosa. Maka itu Tuhan Allah manggil. Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan Allah memanggil. Sejak itu Adam menyaut, kami telanjang. Akibat dosa, Adam menjadi takut. Dan kedua, mengerti, memaklumi kondisinya yang telanjang. Lalu yang terakhir, dia bersembunyi. Luar biasa. Inilah akibat dosa. Memang akibat dosa adalah
kematian, maut. Tuhan Allah mengerti hal itu. Akibat dosa, pasti Adam mati. Sejak saat itu, akhir daripada kehidupan manusia adalah kematian. Kematian yang tidak bisa dihindari. Semua orang pasti mati. Ya, betul. Tapi Tuhan sangat tidak senang. Tuhan sedih melihat kematian ada di dalam dunia. Maka itu ada beberapa ketetapan yang pertama, mari kita baca Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, itulah. Semua orang berdosa. Tidak ada orang yang baik. Semuanya sudah dalam keadaan berdosa. Maka itu harus perhatikan. Bahwa semua orang, termasuk bayi, tidak ada bayi suci. Bayi pun telah berdosa. Dalam kandungan pun telah berdosa. Ini penting sekali. Supaya kita tahu, kita pun sejak dalam kandungan sudah berada dalam keadaan berdosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Allah sangat mengerti bahwa akibat dosa adalah kematian kekal, maut. Maka itu, saudara, kita melihat ada seorang wanita bernama Mary. Kita dengarkan lagu ini. Yesus Kristus
surga. Amin. Sekarang melihat semua itu, apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Hanya satu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Inilah harus kita jawab. Apa tindakan kita? Mempercayakan diri, mempercayakan hidup kita, bahkan sampai mati kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Renungkan, sudah siapkah kita? Kalau kita mati, kita kemana? Sudahkah kita mempercayakan hidup dan kematian kita kepada Tuhan Yesus? Ini penting. Mari kita renungkan. Yang terakhir, Tuhan Allah mempunyai janji. Ada 2 janji. Yang pertama, Dia mengirimkan anak domba Allah yang bernatal, anak domba Allah yang bernatal untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Natal sudah digenapi, ada hari Natal sebagai penggenapan janji Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Amin. Amin. Inilah janji. Janji kedua yang belum digenapi. Sekarang ini sudah ada tanda-tandanya. Kapan Dia akan datang kembali? Kapan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali? Sudah banyak tanda-tandanya. Dalam Matius 24, Matius 25, bacalah nanti. Saudaraku, mari kita bersiap. Siapkan dirimu. Sewaktu-waktu
Sang Raja Mulia, bukan bernatal di palungan, tapi datang sebagai singa Yehuda. Siapkan diri. Amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saya ingin mendengarkan sebuah lagu.
Ya Tuhan, Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam kudus yang Tuhan kuduskan semuanya. Tolonglah kami untuk menikmati hari-hari kudus, hidup secara kudus seperti Engkau Tuhan yang kudus adanya. Tolong kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Benar, Tuhan, kuasailah kami, sehingga kami betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan sudah jelas buat kita pada hari ini. Natal yang pertama telah berlalu. Natal yang kedua akan segera datang. Karena itu siapkan dirimu menjadi pengikut Kristus yang setia sampai pada akhirnya. Sehingga pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya, kita semua bisa bersama-sama dengan dia. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari pada saat ini saya ajak kita untuk berdoa syafaat. Satu saja pokok doa kita hari ini. Mari kita berdoa supaya di dalam masa raya Natal ini seluruh warga negara Indonesia tetap aman, ya, baik-baik saja, dan seluruh umat Kristiani yang ada di Indonesia dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita berdoa dan saya minta Kak Sarah untuk pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Bapa di hadapan-Mu kalau pada tahun ini kami boleh kembali memasuki masa raya Natal. Kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Biarlah Tuhan kami setiap anak-anak-Mu, terutama yang ada di bangsa ini, kami boleh benar-benar mensyukuri atas anugerah di masa raya Natal ini. Dan biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kami boleh menikmati masa raya Natal ini dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Kiranya Engkau memberikan keamanan, memberikan sukacita, itu boleh melimpah di seluruh bangsa ini. Dan biarlah Tuhan, seluruh umat-Mu di masa Natal ini boleh benar-benar menikmati anugerah kasih keselamatan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kami boleh menyiarkan ke seluruh bangsa bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk membawa persembahan kita. Mari sebelum kita menyerahkan, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami. Kami hidup karena Tuhan, kami diberkati juga karena Tuhan. Dan pada saat ini, di dalam ibadah ini, kami membawa persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkatinya, dan persembahan ini sungguh-sungguh menyenangkan hatinya Tuhan. Amen. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkannya. Haleluya, amin. Jangan pernah ragu, ikut Tuhan Yesus. Jalanlah bersama dengan Dia setiap hari dalam hidupmu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku.
hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Oleh karena itu jangan lupa setiap hari jalan sama-sama dengan Tuhan. Supaya saudara dan saya tetap kuat dan kuat. Haleluya. Pagi ini kami rindu memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu. Baik itu ulang tahun sendiri maupun juga ulang tahun pernikahan. Yang ada di tempat ini silakan berdiri. Yang ada di rumah-rumah juga silakan berdiri. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Kakak Ati akan berdoa. Biarlah berkat-Mu tercurah untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, mengucap syukur sebab Tuhan memberikan kesempatan yang indah, usia yang baru buat mereka semua. Kiranya mereka di tahun yang baru ini boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Amen. Terima kasih Bapa, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati studinya. Biarlah makin hari setiap saudara kami ini boleh hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah dibentuk oleh Tuhan, yang pada hari ini juga merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan hadir di dalam kehidupan rumah tangganya, dan biarlah melalui hidup rumah tangganya banyak orang melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baiklah, beberapa pengumuman yang akan kita lihat pada hari ini. Ya, minggu ini adalah minggu-minggu yang spesial ya buat kita. Natal sudah sangat dekat dan kita semua pastikan diri ngatur jadwal ya, supaya kita bisa menikmati Natal pada tahun ini, baik itu di malam Natal maupun juga di ibadah Natal pada tanggal 25-nya. Haleluya. Tanggal 22 minggu depan, ya hari Minggu, di tempat ini akan ada Natal anak sekolah minggu. Ayo Papa Mama, antara anak-anaknya, ya Opa Oma, cucu-cucunya dibawa ya. Tanggal 22 Desember 2024 pukul 09.30 ya 09.30 dengan tema Yesus datang membawa sukacita. Biarlah anak-anak kita juga boleh mengalami sukacita. Lalu yang berikutnya pada tanggal 24 ya 24 jam 5 sore kita akan berada di tempat ini dalam acara malam Natal. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Quintin dari Bali. Dan tanggal 25 Desembernya di tempat ini juga ada ibadah Natal pada pukul 17.00 juga. Sama ya, jadi jam 5 sore sama jam 24-nya 25, tanggal 25-nya juga jam 5 ya. Bawalah sebanyak mungkin orang untuk mereka boleh mendengar nama Yesus di tempat ini. Dan khusus tanggal 25 itu ada 2 acara yang akan kita bersama-sama laksanakan. Yaitu yang pertama adalah perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus perdana di akhir tahun ini ya. Di tanggal 25 Desember. Lalu yang kedua jemaat IRC atau setiap IRCR setiap tahun kita memiliki suatu kebiasaan yang baik yaitu membawa ucapan syukur, persembahan syukur tahunan yang akan kita sampaikan itu pada malam ibadah Natal ya. Persembahan syukur tahunan ini saudara jangan menjadi penghalang untuk saudara tidak datang. Waduh aku nggak punya syukur tahunan, aku nggak tak nang gereja, salah ya. Datang bawa dirimu untuk Tuhan ya, itu jauh lebih penting. Tapi bagi saudara yang punya, mari ungkapkan rasa syukur saudara. Betapa pemeliharaan Tuhan itu dari Januari sampai Desember. Saya tidak pernah kekurangan, saya diberkati oleh Tuhan. Mari bawa
persembahanmu bagi Tuhan ya di dalam ucapan syukur tahunan. Lalu tanggal 31 kita akan ada di tempat ini ibadah tutup tahun ya. Ibadah tutup tahun jam 18.00 dan tanggal 1 Januari kita akan ketemu lagi di sini di pembukaan tahun baru ya, tahun 2025. Ada spesial kata-kata dari Tuhan yang akan disampaikan buat kita. Karena itu jangan lewatkan 1 Januari penting buat kita di jam 8 pagi ya. Oke, itu saja mungkin pengumuman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi siapkan dirimu supaya sungguh-sungguh saudara boleh hadir bersama-sama kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan ya. Pergi dan beritakan bahwa Yesus sudah lahir. Pergi dan beritakan ke seluruh dunia. Pergi dan beritakan Yesus telah lahir. Pergi dan beritakan. Pergi dan beritakan ke seluruh dunia. Pergi dan beritakan Yesus telah lahir. Kenapa harus pergi? Banyak jiwa menanti dalam kegelapan, pertolongan ilahi, selamat dan bahagia. Pergi dan beritakan ke seluruh dunia. Pergi dan beritakan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Kedangkan tanganmu, kasih karunia dan kesejahteraan ada padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan Roh Kudus ada padamu. Bahkan Allah Bapa menyertaimu sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Pergi dan beritakan ke seluruh dunia. Pergi dan beritakan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.